warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meka Adelia dengan NIM 2042455 dari kelas PIAUD B. Saya akan menjelaskan tugas UAS dari mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama. Arti penting mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama bagi calon guru PAUD. Pentingnya harmonisasi sains dan agama dalam pendidikan PAUD. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan bekal kepada calon guru PAUD agar mampu mendidik anak dengan pendekatan yang mengintegrasikan pengetahuan ilmiah sains dengan nilai-nilai spiritual agama. Ini penting karena usia dini adalah masa pembentukan nilai pada usia 0 sampai 6 tahun. Anak berada dalam masa emas perkembangan. Mereka mulai membangun pemahaman tentang dunia, nilai-nilai moral, dan keyakinan spiritual. Harmonisasi sains dan agama membantu calon guru memanfaatkan periode ini untuk memberikan fondasi yang kokoh bagi perkembangan karakter anak. Menjawab tantangan dualisme pendidikan dalam dunia pendidikan, sering muncul pandangan bahwa sains dan agama adalah dua hal yang bertentangan. Melalui mata kuliah ini, calon guru PAUD belajar untuk mendamaikan keduanya, sehingga anak tidak bingung atau terjebak dalam dikotomi tersebut. Manfaat untuk calon guru PAUD. Yang pertama, membekali guru dengan pendekatan holistik. Mata kuliah ini mengajarkan cara mengintegrasikan pembelajaran berbasis fakta ilmiah dengan nilai spiritual, sehingga guru dapat memberikan pendidikan yang lebih menyeluruh dan bermakna bagi anak. Kedua, meningkatkan kompetensi profesional dengan pemahaman tentang harmonisasi sains dan agama. Calon guru PAUD mampu menjelaskan fenomena alam dengan cara yang sesuai dengan perkembangan anak dan relevan dengan nilai-nilai agama. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kreativitas dalam pembelajaran. Calon guru dilatih untuk mengaitkan konsep-konsep sains seperti keindahan alam atau hukum alam dengan ajaran agama. Hal ini menjadikan pembelajaran lebih menarik, relevan, dan kontekstual. Keempat, memupuk kepribadian guru yang berimbang. Guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai panutan dengan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara sains dan agama. Calon guru dapat menjadi role model yang mencerminkan keseimbangan antara ilmu, pengetahuan, dan keimanan. Kontribusi bagi pengembangan anak usia dini. Membantu anak mengenal Tuhan melalui sains. Misalnya, dengan mengajarkan anak tentang siklus air, tumbuhan, atau bintang. Guru dapat memperkenalkan konsep keagungan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Anak tidak hanya belajar sains, tetapi juga belajar tentang kebesaran Sang Pencipta. Menanamkan nilai syukur dan rasa hormat kepada lingkungan. Anak diajarkan bahwa menjaga lingkungan adalah bentuk ibadah. Hal ini membantu menanamkan rasa cinta lingkungan sejak dini, yang penting dalam membangun generasi yang peduli pada kelestarian alam. Meningkatkan rasa ingin tahu yang bermakna. Anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan mengintegrasi sains dan agama. Guru dapat menjawab pertanyaan mereka secara ilmiah dan spiritual, sehingga rasa ingin tahu anak menjadi lebih bermakna, membentuk pemahaman moral yang kuat,
Mata kuliah ini membantu guru mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan. Sejalan dengan nilai-nilai agama, anak belajar bahwa pengetahuan bukan hanya alat untuk memahami dunia, tetapi juga sarana untuk berbuat baik. Relevasi dengan pendidikan modern. Yang pertama, mengatasi krisis nilai di era globalisasi. Di era digital, anak terpapar berbagai informasi yang seringkali tidak selaras dengan nilai agama. Mata kuliah ini mempersiapkan calon guru untuk membimbing anak memilah informasi tersebut dengan bijak. Yang kedua, mengajarkan moderasi beragama. Pendidikan yang mengintegrasikan sains dan agama membantu anak memahami bahwa agama bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, melainkan saling melengkapi. Ini penting untuk mencegah sikap ekstremisme atau anti-sains di masa depan. Membangun pemahaman ilmiah yang bertanggung jawab. Anak belajar bahwa pengetahuan ilmiah harus digunakan secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Misalnya, ketika mempelajari teknologi, anak diajarkan untuk menggunakannya untuk kebaikan, bukan merusak. Implementasi dalam pembelajaran PAUD. Yang pertama, pendekatan tematik. Guru dapat mengaitkan tema-tema pembelajaran seperti alam semesta atau kehidupan hewan dengan cerita atau ajaran agama sehingga anak belajar dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Anak diajak melakukan proyek sederhana seperti menanam tanaman atau mengamati hujan yang kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai agama seperti bersyukur atas rezeki dari Tuhan. Dan yang ketiga, storytelling dengan nilai ilmiah dan nilai spiritual. Cerita-cerita yang disampaikan guru dapat menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan hikmah agama, sehingga anak mendapatkan dua manfaat sekaligus. Dan yang keempat, kegiatan reflektif. Anak diajak merenungkan pelajaran yang mereka dapatkan, seperti betapa luar biasanya ciptaan Tuhan yang telah dipelajari melalui ilmu pengetahuan. Manfaat jangka panjang bagi anak. Yang pertama, membangun generasi yang seimbang. Anak-anak yang dibimbing dengan harmonisasi sains dan agama akan tumbuh menjadi individu yang rasional tetapi tetap berpegang pada nilai spiritual. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan spiritual dan logika secara bersamaan. Pendidikan yang harmonis ini membantu anak mengembangkan berbagai kecerdasan, mulai dari kecerdasan logis, emosional, hingga spiritual. Dan yang ketiga, memupuk rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan. Anak-anak belajar untuk menghargai ilmu pengetahuan sekaligus menjalankan nilai-nilai agama sehingga mereka menjadi individu yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Kesimpulannya, mata kuliah harmonisasi sains dan agama memberikan bekal yang sangat penting bagi calon guru PAUD untuk menciptakan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan spiritual. Hal ini menghasilkan pembelajaran yang holistik, kontekstual, dan relevan, yang akan membentuk generasi masa depan yang cerdas, berkarakter, dan beriman. Dalam kaitan dengan kesehatan
jelaskan satu bidang ajaran Islam yang sangat sesuai ilmu kesehatan. Mari kita bahas satu bidang ajaran Islam yang selaras dengan ilmu kesehatan. Kebersihan, taharah, pilar utama dalam Islam. Salah satu ajaran Islam yang paling mendasar dan memiliki kaitan erat dengan kesehatan adalah kebersihan. Al-taharah. Dalam Islam, kebersihan bukan hanya sekadar menjaga tubuh dari kotoran fisik, tetapi juga merupakan bagian integral dari ibadah dan spiritualitas. Mengapa kebersihan sangat penting dalam Islam? Perintah Allah Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan umat Islam untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Islam menaruh perhatian yang besar terhadap kebersihan, karena kebersihan selain bagian dari iman juga merupakan pangkal dari kesehatan. Syarat sahnya ibadah. Kebersihan merupakan syarat sah ibadah. Salat misalnya tidak akan sah jika tidak dalam keadaan suci dari besar maupun kecil. Menghindari penyakit. Dengan menjaga kebersihan, kita dapat mencegah berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh kuman dan bakteri. Menjaga kesehatan mental. Kebersihan juga memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental. Orang yang bersih cenderung merasa lebih percaya diri dan nyaman dengan dirinya sendiri. Implementasi kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, wudhu dan mandi. Wudhu dan mandi junub adalah amalan kebersihan yang paling sering dilakukan oleh umat Islam. Hal ini tidak hanya membersihkan tubuh dari kotoran fisik, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan seperti merangsang sirkulasi darah dan menenangkan pikiran. Mencuci tangan. Islam sangat menganjurkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah buang air, dan setelah bersentuhan dengan benda-benda kotor. Ini sejalan dengan anjuran para ahli kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit. Memotong kuku dan rambut. Memotong kuku dan rambut secara teratur juga termasuk dalam menjaga kebersihan kuku. Kuku dan rambut yang panjang dapat menjadi sarang kuman dan bakteri. Menjaga kebersihan lingkungan. Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan rumah, dan menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan umum adalah bentuk kepedulian terhadap kesehatan diri. Kaitan kebersihan dengan ilmu kesehatan modern. Ilmu kesehatan modern telah membuktikan bahwa kebersihan merupakan faktor penting dalam mencegah penyebaran penyakit. Banyak penyakit menular dapat dicegah dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Prinsip-prinsip kebersihan dalam Islam sangat relevan dengan temuan-temuan ilmu kesehatan dan temuan-temuan ilmu kesehatan modern. Kesimpulan, konsep kebersihan dalam Islam tidak hanya sebatas ritual agama, tetapi juga memiliki dimensi kesehatan yang sangat penting. Dengan menerapkan ajaran kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjaga kesehatan diri dan orang-orang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.